Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut lagi ya. Kalau modul sebelumnya sudah dijelaskan tentang bagaimana fungsi dan peran customer service, mulai dari pembukaan tabungan dan menjelaskan produk-produk. Sekarang kita lanjut bagian fungsi perannya di produk deposito. Sebenarnya umumnya sama ya, pembukaan deposito seperti tabungan tadi, namun saya jelaskan sedikit yang dimaksud deposito itu apa dan bedanya dengan tabungan. Kalau di bank syariah dan di bank konvensional itu sama, deposito itu tetap harus ada. Cuman yang membedakan adalah akad-akad produk yang digunakan. Kalau tabungan kan akadnya wadiah dan ada juga yang mudharabah. Tapi kalau deposito umumnya adalah akad mudharabah, yaitu bagi hasil. Bagi hasil 100% dari pemilik dana, yaitu dana pihak ketiga, disebut deposan. Dia menempatkan dananya dalam bentuk deposito dengan berbagai skim jangka waktu. Misalnya jangka waktunya ada pilihannya 1, 3 bulan, 6, maksimal 12 bulan, dan bisa diperpanjang. Ada jenis-jenisnya lagi, yaitu deposito ARO dan non-ARO. Kalau ARO, automatic rollover, dia automatic rollover itu artinya langsung secara otomatis setiap bulan dia diperpanjang sendiri tanpa konfirmasi dari nasabah deposan. Tapi kebalikannya kalau non-ARO berarti non-automatic rollover, dia tidak bisa perpanjangan otomatis. Namun bisa diperpanjang apabila konfirmasi dari pihak deposan. Secara teknis dia harus masuk ke rekening nasabah deposan dulu baru bisa dibentuk. Jadi harus ada instruksi tertulis dari deposan tersebut. Itulah yang membedakan dari CS itu harus hati-hati di situ karena sering terjadi human error. Misalnya nasabahnya maunya yang ARO tapi terklik non ARO. Itu tadi seperti di awal lalu saya jelaskan bahwa yang paling penting adalah di fungsi operasional itu jangan ada human error, typing error maupun kesalahan yang menyebabkan data dan informasinya tidak sesuai dengan yang sebenarnya, apalagi tidak sama dengan KTP ataupun dokumen tertulis, dokumen wajib tertulis dari para deposan ataupun debitur. Itulah yang paling penting dari resiko yang bisa muncul. Kecuali nanti di fungsi teller beda lagi, ada resiko material. Tapi kalau di customer service memang resikonya imaterial. Tapi karena sekarang ini adalah one stop service center, customer service itu juga sebagai menerima pembukaan rekening setoran awal, maka dia juga memegang uang kas. Fisik uangnya dia pegang, tapi tidak seperti teller yang ada ketentuan limit berapa yang bisa disetor. Jadi misalnya CS itu mungkin maksimal 15 juta, lebih dari itu baru ke teller. Oleh karena itu ada beberapa yang dipisahkan, dibedakan fungsi CS dengan fungsi teller. Karena fungsi CS adalah transfer knowledge produk tadi. Kalau teller kan dia fungsi penarikan setoran yang bersifat finansial. Beda dengan si CS yang dia harus menjelaskan poin penting syarat-syarat pembukaan rekening. Kemudian legalitas kalau dia sebuah perusahaan atau badan. Jadi seperti itu perbedaannya dengan fungsi yang ada di teller. Namun untuk teller nanti saya jelaskan lebih lanjut tersendiri. Kita bisa lihat di dalam juknis penggunaan aplikasi Salamris ini ada deposito. Ini tampilannya seperti ini. Nanti ada menu sama, tetap usernya sama yang dipakaikan di awal, username dan password. Kemudian ini ada yang diisi beberapa deposito ini. Yang ingat yang mandatory tanda merah bintang ini wajib diisi, maka ini tidak perlu diisi manual nomor CIF ini. Langsung saja diklik cek CIF itu, langsung muncul seperti yang sudah kita input sebelumnya. Muncullah nama nasabah, kemudian nominal pokok ini adalah berapa dana yang dia depositokan. Kalau nomor bilet itu adalah nomor sertifikat. Bedanya kalau dia tabungan, media penarikannya adalah buku tabungan dan ATM. Tapi kalau deposito dia tidak memiliki bukti lain kecuali bilet deposito atau sertifikat kepemilikan deposito yang menerangkan informasi berapa nominalnya, bagi hasilnya, tanggal bukanya, sama tanda tangan dari pihak bank. Jadi itulah yang menandakan sah kepemilikannya. Kalau tidak ditandatangani oleh pejabat bank, biasanya pimpinan cabang atau supervisor operasional, maka itu tidak berlaku karena tidak bisa diverifikasi kebenarannya. Ini contohnya setelah nomor bilet ada tenor itu jangka waktu. Tadi saya katakan sudah 1, 3, 6, 12 bulan. Maka di sini dipilih 3 bulan. Ini sebagai contohnya. Kemudian tanggal jatuh tempo, ini juga contoh. Kemudian nisbah nasabah. Ini perlu diterangkan bahwa nisbah nasabah dan nisbah bank ada dua poin yang berbeda. Tapi maksudnya sama, hanya pembagiannya saja yang berbeda. Bisa sama, bisa misalnya 50-50.
Ini maksudnya apa? Nisbah itu kan porsi kepemilikan atau pembagian. Nisbah nasabah di sini contohnya 47 dan nisbah bank sebesar 53. Artinya nanti keuntungan pendapatan bank yang diperoleh bank setiap bulan itu diakumulasi kepada nisbah yang sudah disepakati. Misalnya nisbah nasabah 47, maka 47% dari keuntungan yang diperoleh bank dari nominal pokoknya 10 juta atau 100 juta itu dikalikan saja. Kemudian di sini ada pilihan zakat. Ini gunakan zakat jika memang nasabahnya sudah dikonfirmasi dia mau dipotong zakat sebesar 2,5%. Untuk yang 3 ini rekening sumber dana, rekening pencairan pokok, dan rekening pencairan bagi hasil. Rekening sumber dana ini pastinya adalah nomor rekening yang memiliki dana sebesar 100 juta yang ingin deposito tadi. Kemudian rekening pencairan pokok itu ada, ini dicontohkan sama, boleh berbeda nggak? Bisa juga sebenarnya boleh, tetapi untuk lebih aman dan pastinya rekeningnya sama juga. Kemudian rekening pencairan bagi hasil, inilah tadi yang nisbah yang sudah kita hitung itu dalam bentuk nominal bagi hasilnya masuk ke rekening yang sama sebagai contoh. Kalau dia tidak mau bagi hasil bisa nggak? Tetap harus, karena ini mandatori, contoh di praktikum kita di Salam BRIS ini, maka dia tetap ada masuk ke rekeningnya. Namun kalau ada nasabah, dia merasa saya tidak mau memperoleh bagi hasil, silahkan saja tidak diambil, tapi secara teknis bank harus menginputkan nomor rekeningnya karena tidak boleh kosong. Kemudian ini ada pilihan auto roll over, yes or no, pilihannya itu tadi yang seperti saya jelaskan. Kalau auto roll over dipilih yes, maka dia berarti pilih skema yang diperpanjang otomatis setiap bulannya. Kemudian auto capitalize, ini dia pilih no. Artinya karena dia roll over, maka dia harus no. Tapi kalau dia yang pilih yang non roll over tadi, maka kapitalisasi yes. Artinya bagi pokok dan bagi hasil itu masuk di rekening itu secara bersamaan. Kemudian account officer ini bisa diklik, lalu ditinggal di enter dengan cara klik buka deposito. Maka setelah diklik buka deposito, terbitlah deposito dari nasabah itu. Seperti ini tampilannya ya. Ini sudah ada seperti yang diinput tadi, apa-apa saja yang bisa diinput, muncullah seperti ini. Ini sudah selesai untuk pembukaan deposito. Biliet yang tadi yang sudah dicetak itu diserahkan kepada nasabah, kemudian dijelaskan jangan sampai biliet deposito itu hilang karena bukti kepemilikannya adalah biliet deposito. Maka apabila ada melakukan pencairan atau perpanjangan, maka biliet deposito itu harus dibawa oleh deposan tersebut. Ini sebagai lanjutan contohnya break deposito. Kalau break deposito artinya penutupan atau pencairan, break sebelum jatuh tempo. Tadi katakan 3 bulan kesepakatannya, tapi karena nasabahnya membutuhkan uang, bisa nggak dia tarik uangnya? Bisa saja. Yang penting ada perjanjian yang tertulis di dalam formulirnya nasabah pada saat membuka deposito, bisa melakukan penarikan sebelum jatuh tempo, tetapi terkadang berbagai masing-masing bank punya ketentuan tersendiri. Ada yang tidak membolehkan, ada yang membolehkan dengan syarat ketentuan berlaku, misalnya pengenaan sanksi administrasi atau pembayaran denda. Jadi seperti itu. Kenapa deposito ini harus diperjanjikan sesuai dengan jatuh tempo, tetapi bisa di-break kalau seandainya ketentuannya nasabahnya darurat membutuhkan uang. Kita kan tidak bisa juga memaksa bahwa nasabah tidak menerima pencairan tersebut. Oleh karena itu dijelaskan di awal oleh si CS kepada para nasabah, kalau membuka deposito harus sesuai dengan jatuh tempo yang sudah disepakati. Kalau 1 bulan kemudian 3 bulan dan seterusnya juga begitu. Seandainya mau break, itulah dia bisa dipertimbangkan bagi hasilnya tidak diterima full ataupun ada perhitungan lainnya, membayar denda seperti yang dipersyaratkan di awal oleh bank. Oleh karena itu CS tidak boleh lupa menjelaskan kepada nasabah terkait break atau denda yang akan diberikan apabila break. Untuk menu break seperti ini, tetap nasabah harus membawa depositonya untuk diverifikasi oleh CS. Yang diverifikasi apa? Tentu bilet deposito, kemudian rekeningnya oleh orang yang sama yang datang tidak boleh diwakili, kemudian setelah diverifikasi oleh CS bahwa tanda tangan sama semua, tidak ada masalah, biletnya juga sah, maka dicairkan ke rekening nasabah yang sudah pernah diinput di awal. Lalu tinggal diklik break deposito dan muncullah seperti ini. Ini ada tanda seperti ini warna kuning yang transaksi ini membutuhkan otorisasi supervisor. Seperti di awal saya jelaskan bahwa ada beberapa aktivitas di bank tidak bisa dilakukan sendiri.
yaitu disebut dual control atau dual custody. Artinya CS sudah menginput sesuai dengan verifikasinya. Nah, untuk tahap akhir yang melakukan otorisasi atau persetujuan adalah atasan dari si petugas itu, katakan supervisor atau manajernya. Makanya setelah supervisor melihat apa yang diinput dan dokumen yang dibawa oleh nasabah itu sudah sesuai, tinggal dia mengklik otorisasi supaya secara sistem dananya masuk kepada rekening yang dituju. Jadi si CS hanya bisa menginput, tapi yang mencairkan rekening itu setelah diotorisasi, istilahnya otorisasi ya, atau approval oleh supervisor atau manajer tadi. Nah, ini contoh bilet deposito ya. Ini menerangkan yang tadi saya bilang, ada namanya, kemudian ada berapa nominalnya, terbilangnya, kemudian jangka waktu, nisbahnya. Ini sebagai contoh saja. Oke, kemudian untuk menu deposito sudah selesai. Yang paling penting pahami jenis deposito, ada aro dan non-aro, kemudian apa yang diverifikasi. Kalau biletnya hilang bagaimana? Itu sering terjadi kasus mungkin dia pindahan atau kebanjiran, akhirnya biletnya hilang. Tidak boleh tidak pakai bilet. Oleh karena itu, bagaimana kalau hilang misalnya? Kalau hilang tetap pakai surat kehilangan dari pihak kepolisian yang berwenang. Misalnya dia harus membawa surat kehilangan. Sebelum ke surat kehilangan ke polisi, polisi pasti minta data-data informasi apa yang hilang, nomor biletnya berapa, kan seperti itu. Sebelum ke polisi, maka nasabah itu harus ke kantor cabang yang tempat dia menerbitkan bilet itu, agar dibuatkan surat referensi untuk membuat surat kehilangan dari kepolisian. Setelah mendapatkan surat referensi, maka si nasabah deposan tadi ke kantor polisi, kemudian mengurus berdasarkan surat referensi yang telah diterbitkan bank. Setelah surat kehilangannya keluar, baru nasabah deposan tadi kembali lagi ke bank untuk melaporkan bahwa surat kehilangannya sudah diterbitkan polisi dan untuk dibuatkan bilet ataupun melakukan pencairan kalau memang nasabahnya mau mencairkan atau break depositonya tadi. Yang penting ada underlying atau dasarnya, nasabah harus bawa itu bukti kepemilikannya. Walaupun hilang tetap ada bukti kehilangan. Artinya bank sudah verifikasi memang bilet itu adalah yang memilikinya nasabah yang datang, tidak boleh diwakili. Jadi semuanya harus asli, tidak boleh fotokopi. Nanti di bank itu ada stempel yang menyatakan sudah diverifikasi dan dilihat kebenaran sesuai aslinya. Itu dicap, ditandatangani oleh pejabat banknya. Artinya apa? Apabila ada kasus nanti di kemudian hari, maka yang bertanggung jawab adalah yang melakukan tanda tangan atau paraf di tempat stempel itu, di kolom stempel. Artinya setiap transaksi di bank itu, lembaran fotokopi itu tidak berlaku kalau tidak difotokopi oleh bank sendiri. Tapi kalau seandainya nasabah bawa sendiri, ya tetap fotokopi sendiri. Karena apa? Ada stempel yang bertanggung jawab terhadap kebenaran dari dokumen yang difotokopi. Oleh karenanya ya harus berhati-hati karena setiap transaksi muncul resiko. Ingat, resiko operasional itu bisa terjadi di mana aktivitasnya baik di teller, CS, account officer, sekaligus direktur pun dia akan terkena resiko operasional apabila tidak sesuai dengan SOP. SOP itu banyak, ada SOP pembukaan rekening kalau dia di CS, SOP penutupan rekening juga harus ada SOP-nya. SOP pembukaan deposito, SOP break deposito, semua kegiatan petugas bank itu harus sesuai SOP. Kalau seandainya dilanggar, itulah yang muncul menjadi pelanggaran yang bisa bersifat materi dan non materi. Artinya apa? Bisa mengganti sanksi penggantian dana ataupun sanksi tindakan perdata karena kelalaian dari SDM bank tersebut. Oleh karenanya harus hati-hati, kalau tidak bisa kena sanksi-sanksi yang sudah dijelaskan tadi. Dan yang paling penting adalah undang-undang kerahasiaan bank. Setiap data nasabah itu tidak boleh disebarluaskan kecuali pada saat melakukan prosedur pembiayaan. Dia harus dicek slik OJK-nya, sistem layanan informasi keuangan debitur harus dicek, tapi itu pun slik OJK tidak menyebar keluar, hanya divisi atau bagian yang memang sedang memproses, tidak bisa disebarluaskan. Oke, untuk materi kita tentang deposito saya rasa cukup ya, singkat, yang penting dimengerti bahwa skemanya ada jenisnya, bagaimana syarat-syaratnya. Itu kalau individu dia membawa KTP, tapi kalau perusahaan bagaimana? Itulah perlunya customer service membaca anggaran dasar akte perusahaan supaya dia tahu siapa yang berhak menandatangani. Sedikit ya tentang
bentuk badan usaha atau PT, firma, CV, jika ingin membuka tabungan atau deposito. Tentunya tidak hanya berdasarkan KTP satu orang. Kalau seandainya di anggaran dasar akte perusahaan yang disahkan oleh notaris, itu adalah beberapa orang sesuai dengan kepemilikan saham dan juga kewenangan masing-masing sebagai pemilik modal dan yang menjalankan perusahaan tersebut, maka itulah yang berhak melakukan penandatanganan di bank. Tapi lihat klausulnya di pihak-pihak tanggung jawab wewenang pihak. Di situ ada dijelaskan berbagai perusahaan berbeda. Biasanya dijelaskan di akte notaris itu siapa yang berhak menandatangani peminjaman kepada bank, siapa yang berhak menandatangani untuk pembukaan rekening. Kadang ada yang memisahkannya supaya tidak terjadi oleh satu orang apabila ada melakukan kerjasama, maka dengan pihak-pihak yang dijelaskan tersebut. Sehingga harus bisa membaca legalitas surat izin usaha, NPWP, nomor pokok wajib pajak untuk perusahaan. Karena perusahaan berbagai jenis ya, ada jenisnya. Apalagi kalau mengajukan pembiayaan lebih panjang lagi, itu nanti di sesi selanjutnya saya terangkan bagaimana persyaratan dalam mengajukan pembiayaan untuk yang perusahaan. Tapi kalau untuk pembukaan rekening maupun deposito, itu harus dilihat paling penting adalah anggaran dasar. Jangan sampai anggaran dasarnya itu tidak berlaku lagi atau ada perubahan namun tidak dikonfirmasi ke bank. Itu bisa kena sanksi. Tiba-tiba ada menuntut direksi atau pemegang saham lainnya yang menuntut kenapa bisa dilakukan pembukaan rekening ataupun pembukaan deposito dengan orang yang bukan wewenangnya. Itu yang dituntut siapa? Balik lagi ke banknya, bukan ke orang yang pasti orang yang itu juga. Cuman yang paling penting adalah orang yang membuka rekening tersebut, yaitu petugas bank. Oleh karenanya harus hati-hati, jangan sampai membukakan rekening bukan orang yang berhak. Apa resikonya membuka rekening? Kan di situ dia menambah uangnya. Jangan salah. Kalau seandainya ini ada kejadian kasus di salah satu bank, sudah lama terjadi, tapi ini menjadi pelajaran. Suami istri, datang si suaminya membukakan rekening, datang istrinya membukakan rekening suaminya. Kita pikir apa masalahnya suami istri dan buka rekening, bukan melakukan penarikan atau mengajukan pembiayaan, tetapi beresiko ternyata rekening yang dibukakan itu dengan fotokopi KTP, tidak ditampilkan yang asli KTP si nasabah yang bersangkutan, ada dilaporkan kebetulan mereka sudah proses perpisahan atau perceraian. Tapi kan orang bank tidak tahu menahu soal itu, walaupun tetangga kita misalnya, kita kan nggak tahu kondisi sebenarnya. Tiba-tiba kita bukakan sebagai CS, kita kenal sama dia karena tetangga, kita bukakan rekeningnya, kemudian dia bawa pulang ATM dan buku tabungannya. Ternyata si suaminya itu ada klaim asuransi yang harus masuk ke rekeningnya, dilaporkanlah ke asuransi itu nomor rekening dari si suami yang baru dibuka oleh istri tadi. Suami tadi kan tidak tahu istrinya membuka rekening atas nama dia dan dia punya rekening di bank tersebut. Akhirnya setelah dilaporkan masuklah uang klaim asuransi itu kepada rekening si suami. Suami menuntut asuransi, kenapa klaimannya tidak masuk setahun berlalu. Ternyata dicek dan di tracking yang terjadi adalah rekening itu tidak merasa si suami itu membuka rekening. Akhirnya dituntut dan masuk surat kabar, koran. Kalau bank sudah masuk koran, itu masuk reputasi, resiko reputasi. Karena apa? Karena ada kejadian yang tidak baik yang dilaporkan ke media. Kalau udah media, itu masuk ke reputasi dan mempengaruhi tingkat kesehatan bank. Oleh karenanya, walaupun membuka rekening, itu resikonya besar, justru finansial. Akhirnya CS itu dihukum, bisa dikasih surat peringatan sesuai dengan SOP yang berlaku oleh bank tersebut. Tidak kecil kemungkinan bisa terjadi hal-hal besar dengan pembukaan rekening yang dengan simpel saja, pakai KTP, uang minimal 100.000, akhirnya berdampak besar kepada karir dan juga nama baik. Kalau sudah kena satu, apalagi masuk surat kabar, kena semuanya, itu name risk, resiko nama besar bank tersebut. Oleh karenanya harus hati-hati untuk melakukan dicek dulu inquiry tadi. Inquiry fungsinya menunya adalah untuk mengecek dia punya rekening di bank kita ataupun bagaimana historinya supaya kita tidak asal-asalan dalam membuka. Sistem diberikan supaya lebih cepat, akurat dan tepat, bukan untuk malah makin banyak kesalahan yang dilakukan oleh petugasnya. Demikian penjelasan saya mengenai pembukaan deposito oleh fungsi peran customer service. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.